Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Taufikur dan teman-teman semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 2 akan melakukan progress report yang ketiga mengenai pengauditan internal dari University Club Hotel UGM. Anggota kami berisi Alisa Rosdiana, Angelika Andrea, Yunisa Raharjo, Giuseppe Aureli, dan Nadine Larasati. Next. Pada progres kita kali ini, kami telah berkunjung ke UC Hotel UGM dan kami telah bertemu dengan salah satu karyawan dan melakukan beberapa observasi serta inquiry kepada karyawan. Lalu dari hasil yang kegiatan yang kami lakukan, kami memperoleh bahwa terdapat 9 poin penting, yaitu dari departemen, ketenaga kerjaan, timeline operasi, aktivitas bisnis, revenue, meeting room, UC Resto, serta kami juga menyertakan dokumentasi dan progres lainnya. Selanjutnya, penjelasan mengenai departemen akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai departemen yang dimiliki dalam UC Hotel UGM. Nah, setelah kami berkunjung dan melakukan survei di lokasi, berikut merupakan data-data yang kami peroleh. Yang pertama, mengenai housekeeping ini yang merupakan bagian dari front office dan juga bersama dengan MOD dan FO supervisor. Sementara untuk housekeeping sendiri, terdiri bagiannya dari ada houseman, linen, roomboy, dan gardener. Kemudian untuk bagian supervisor sendiri terdapat 5 orang dalam pekerjaan tersebut untuk mengawasi front office. Sementara itu untuk departemen lainnya seperti food and beverage ini dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu banquet, kitchen, dan resto. Sementara itu untuk banquet dan resto sendiri dikepalai oleh Kapten Banquet dan Kapten Resto. Sementara untuk kitchen nanti akan dikepalai oleh chef dan juga akan membawahi ada steward, pastry and cook, dan pantry. Kemudian selanjutnya adalah bidang marketing dan keuangan. Di sini bidang marketing terdapat 3 orang di dalamnya. Kemudian untuk bidang keuangan terdapat 4 orang yang bekerja di dalam bidang tersebut, dan juga pada bidang keuangan ini terdapat general cashier dan juga membawahi recap count for tax dan juga purchasing staff. Sementara itu untuk bidang seperti maintenance dan engineering ini langsung membawahi dari manajer Gajah Mada University Club, yang nantinya akan mengurusi mengenai penempatan atau juga persiapan ruang meeting yang akan digunakan oleh klien. Kemudian yang terakhir adalah bagian sumber daya manusia yang membawahi driver dan security. Next. Kemudian selanjutnya adalah mengenai ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu mengenai jumlah karyawan. Nah, setelah melakukan survei, jumlah karyawan kisaran yang terdapat pada UC Hotel UGM adalah berjumlah 60 orang. Kemudian selanjutnya yang nomor 2 adalah terkait dengan pensiun dini. Selama masa pandemi ini terdapat beberapa karyawan yang melakukan pensiun dini, terutama di bulan Juni, dikarenakan adanya optimalisasi dan juga mungkin pengurangan jumlah karyawan supaya kapasitas di dalam UC Hotel UGM ini juga bisa digunakan dengan lebih maksimal. Kemudian yang ketiga mengenai kebijakan mengenai WFH, di mana dari manajemen UC Hotel ini sendiri sempat mengalami WFH dan juga mengalami beberapa perubahan-perubahan. Namun demikian untuk kegiatan operasional dan juga office-nya dari karyawan ini juga masih dilakukan secara offline karena tidak dapat sepenuhnya dilakukan secara online. Namun demikian terdapat beberapa perubahan juga di dalamnya, seperti working hours yang berkurang mulai dari 6 hari kerja menjadi hanya 5 hari hingga 4 hari kerja, dan dalam seminggu ini karyawan bisa mengalami 1 hari sampai 2 hari di off-kan untuk working hour-nya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah mengenai fungsi PK4L. UC Hotel UGM sendiri sebenarnya memiliki unit PK4L di dalamnya, namun jika ada event-event tertentu yang mungkin menggunakan ruang dan yang fasilitas yang ada di UC Hotel UGM ini, PK4L dari UGM sendiri bisa datang dan juga dapat secara langsung mengawasi kegiatan yang ada di
UC Hotel UGM. Next, mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimanakah operasional dari UC Hotel UGM ini dan beberapa adaptasi yang dilakukan oleh manajemen UC Hotel UGM selama masa pandemi ini. Dimulai dari bulan Maret tahun 2020, di mana awal pandemi ini mulai merebak. Ini sangat berdampak pada pendapatan revenue dari UC Hotel UGM ini karena selama 6 bulan pertama memang kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga akses ke UGM pun juga ditutup. Jadi tidak ada, karena mungkin masih ada penyesuaian beberapa aktivitas dari kegiatan masyarakat, sehingga revenue dari 6 bulan pertama ini cukup drastis turunnya. Kemudian seiring berjalannya waktu hingga mulai bulan Juli hingga sebelum PPKM tahun 2021, operasional dari UC Hotel UGM ini masih beroperasi, pelan-pelan beradaptasi untuk beroperasi karena mereka kan di bidang hospitality. Jadi pihak manajemen tidak bisa memberlakukan 100% untuk work from home seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Ada penyesuaian shift yang diberikan kepada karyawan dari yang awalnya mulai full day kerja dari 6 hari, kemudian berganti menjadi 5 hari kerja, 1 hari off, dan kemudian menjadi metode 4-4-2. Kemudian ketika COVID sudah mulai parah lagi kondisinya sekitar di awal bulan Juli hingga Agustus, UC Hotel UGM ini juga sempat dijadikan sebagai RSKC di mana ditempati menjadi hotel yang digunakan isolasi mandiri oleh orang yang positif COVID yang merupakan rujukan dari Rumah Sakit Akademik UGM. Selain masyarakat atau orang yang merupakan rujukan dari RSH UGM tidak dapat melakukan isoman sendiri di UC Hotel UGM. Kemudian di bulan Juli hingga Oktober 2021 hingga sekarang pun aktivitas operasional di UC UGM ini lama-kelamaan akan sudah beradaptasi. Seperti tadi ketika kami hari ini tanggal 3 November kami berkunjung ke UC Hotel UGM, sudah ada beberapa event yang dilakukan di sana seperti meeting dan juga beberapa pertemuan dari organisasi-organisasi yang ada di Yogyakarta. Next mungkin. Kemudian selanjutnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, aktivitas bisnis UC Hotel UGM ini ketika masa pandemi ini, yang pertama UC Hotel UGM dirujuk menjadi salah satu RSKC yang ada di Yogyakarta berdasarkan kerjasama antara RSA UGM dan pihak UGM sendiri untuk rujukan yang positif COVID dari RSA. Kemudian untuk jadi di UC Hotel UGM ini terbagi menjadi dua bagian utama ruangannya. Ketika UC Hotel UGM ini dijadikan untuk tempat isoman, tetap operasional yang dilakukan di UC Hotel UGM ini masih berjalan, masih beroperasi, tapi bukan dibatasi, tapi diberi sekat, sehingga ada bagian yang memang khusus untuk isolasi mandiri dan setengah bagian lagi digunakan untuk kegiatan operasional, termasuk departemen yang di back office seperti finance, marketing, dan sumber daya manusia. Kemudian untuk departemen front office juga masih beroperasi secara normal ketika dijadikan RSKC, namun perubahan yang terlihat adalah semuanya menggunakan APD, dan APD ini disuplai dari RSH UGM, sehingga waktu dijadikan RSKC ini hospitality dari UC Hotel UGM masih berjalan, seperti supply untuk makan, supply untuk housekeeping-nya, dan front office-nya menggunakan semuanya dari bantuan dari RSA dan menggunakan APD sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Mungkin bisa dilanjutkan, next.
Oke, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penghasilan atau pendapatan utama yang dihasilkan oleh UC Hotel UGM. Next. Jadi sebenarnya pendapatan dari UC Hotel UGM ini tuh kondisi tergantung dari kondisinya. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh Aurel sebelumnya, kan dari hotel ini pernah mengawali dari masa pandemi, terus beda dengan kondisi yang sekarang. Jadi sewaktu awal pandemi itu penghasilan utama dari UC Hotel UGM adalah dari usaha catering, atau usaha catering ini biasanya dari UC Resto, yang mana besarnya pendapatan ini bisa mencapai 80-90% dari seluruh kegiatan operasional yang dijalani oleh UC Hotel UGM. Nah, usaha catering ini biasanya digunakan sebagai bentuk konsumsi untuk para peserta atau pengunjung yang melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya, saat ini penghasilannya sekarang 70% ini berasal dari seluruh acara atau event, seperti untuk acara pernikahan atau untuk acara rapat atau untuk gedung pertemuan seperti itu, dan dari UC Resto. Nah, lalu untuk sisanya yang 30% itu berasal dari sewa kamar. Jadi dapat dilihat bahwa sebenarnya UC Hotel UGM ini justru pendapatan utamanya itu yang terbesar bukan dari sewa kamarnya, melainkan dari kegiatan lain yang berasal dari acara-acara ataupun dari usaha dari UC Resto. Oke, next. Berikutnya adalah meeting room. Next. Jadi berikut merupakan penjelasan mengenai kondisi dan fasilitas apa saja yang kami dapatkan setelah kami melakukan survei ke lokasi UC Hotel UGM. Jadi untuk kapasitas meeting room sendiri itu sebenarnya aslinya ada mencapai 300 orang. Tapi karena kondisi pandemi seperti ini, jadi ada pembatasan untuk jumlah orang yang bisa menempati. Jadi dari 300 orang itu dipotong menjadi sekitar hanya diperbolehkan 50% hingga 70%. Jadi yang bisa ya sekitar 150-an orang. Lalu untuk orang-orang semisalnya para tamu atau para pelanggan ingin melakukan sewa terhadap meeting room ini, UC Hotel UGM ini menyediakan fasilitas juga berupa sound system, atau semisal ingin membuat acara yang membutuhkan musik seperti itu, pihak dari hotel juga menyediakan peralatan band apabila diperlukan. Lalu untuk penggunanya sendiri dari meeting room ini berbagai macam, bisa dari pihak eksternal maupun dari internal UGM. Next. Ya, lalu ini macam-macam dari meeting room atau jenis-jenis ruangan yang ada di UC Hotel UGM. Kurang lebih ada banyak, sekitar ada 7. Yang mana ketujuh ruangan ini belum tentu berada dalam satu lantai, itu jadi terbagi menjadi lebih dari satu lantai. 7 itu ini urutannya adalah dari yang terbesar, ruangan terbesar hingga yang terkecil. Jadi yang paling besar adalah Bulak Sumur, lalu yang kedua ada Skip, Boulevard, Wanagama, Justisia, Grafika, dan yang paling kecil adalah Humaniora. Next. Ya, lalu kami juga sempat melakukan dokumentasi setelah kami mengunjungi UC Hotel UGM. Ya, berikut merupakan dokumentasinya. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang UC Resto. Next. Oke, yang pertama, jadi seperti yang tadi Alisa sudah sampaikan, bahwa untuk pendapatan utama dari UC Hotel ini itu sebenarnya bukan dari kamar, melainkan dari UC Restonya. Jadi poin pertama itu tentang sumber pendapatan utamanya selama pandemi pun tuh juga dari UC Resto ini. Nah, apa sih yang bisa membuat UC Resto ini tuh jadi sumber pendapatan yang utama? Nah, itu tuh dari jasa cateringnya. Nah, cateringnya sendiri ini tuh diperuntukkan gitu untuk masyarakat sekitar UGM maupun dari peserta yang melakukan isolasi mandiri berdasarkan rujukan dari RSA. Terus ditambah juga UC Resto ini tuh melakukan supply bahan baku catering untuk asrama Dharma Putra, yang kita tahu itu juga sebenarnya salah satu dari asrama yang UGM punya gitu, pilihan dari UGM. Ditambah lagi
suplai bahan baku catering ini tuh juga ditujukan untuk Bachiro, di mana itu tuh yang sempat, maksudnya asrama di Bachiro yang itu tuh juga menjadi salah satu lokasi untuk isolasi mandiri. Dan untuk suplainya sendiri itu secara detail mereka melakukan tuh 3 kali sehari. Jadi kayak untuk makan pada satu hari itu kan biasanya ada pagi, siang, dan malam, seperti itu. Kemudian khusus untuk UC Resto VIP itu tuh biasanya tuh dijadikan sebagai tempat transit kalau misalnya ada tamu-tamu penting kayak dari kementerian, karena seperti kita tahu ini kan jadi salah satu fasilitas dari UGM gitu ya, jadi sering dimanfaatkan juga untuk melayani tamu-tamu yang penting. Next. Oke, selanjutnya karena kita telah melakukan survei dan mengunjungi ke UC Hotel UGM, kita ada beberapa dokumentasinya. Next. Yang pertama, kita mendokumentasikan mengenai fasilitas, terus peralatan, dan juga perlengkapan. Jadi di sini seperti bisa kita lihat bahwa di sana ada APAR, kemudian ada sign untuk exit gitu ya. Jadi memenuhi untuk kalau kemarin minggu lalu kita membahas adanya resiko yang kayak K3-nya gitu. Terus udah gitu, karena kita lagi pandemi, di sana juga telah disediakan seperti hand sanitizer, kemudian kita bisa lihat juga untuk pembersihan yang dilakukan, alat-alat kebersihannya. Terus juga ada yang kita tahu bahwa identik UGM tuh salah satunya identik dengan adanya yang kayak buat refill station untuk air minum, kemudian ada tempat sampah, dan juga di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada istilahnya tuh banner gitu yang menunjukkan bahwa UC Hotel itu menjadi salah satu bagian dari kayak yang sertifikat gitu mengenai kebersihannya. Next. Selanjutnya ini lebih kami mendokumentasikan untuk ruangan-ruangan lain, kayak misalnya di situ ada fasilitas toilet, kemudian tadi ada menunjukkan ruangan untuk banquet yang tadi sempat di awal di bawahnya ada kitchen gitu-gitu. Terus habis itu ada toiletnya juga, ada lobby dan lain sebagainya. Next. Oke, ini lebih lengkapnya mengenai meeting room yang sebagai tambahan dari yang tadi Alisa juga sudah sampaikan. Dan kebetulan saat kami berkunjung juga sedang ada event yang seperti bisa kita lihat di dokumentasi. Next. Kemudian ini untuk lebih detail dan lengkapnya mengenai UC Resto, kayak ada kayak ada overview secara dari jauh tuh gimana sih. Terus habis itu ada yang bagian buffet-nya, terus air minum dan lain sebagainya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan mendapatkan penjelasan tentang update lainnya dari Dio. Baik, untuk update-update lainnya, selama kami melakukan observasi, kami juga telah mengisi beberapa poin di internal control kuesioner, karena kami tidak ingin melakukan ICQ-nya hanya langsung dengan inquiry, jadi kami melakukannya melalui observasi terlebih dahulu, kemudian untuk hal-hal yang lebih spesifik seperti mungkin SOP atau tindak lanjut dari karyawan gitu, baru kami akan melakukan inquiry. Hal ini kami lakukan agar data ICQ yang kami peroleh itu lebih netral dan sesuai dengan pengamatan kami. Kemudian untuk tahap-tahap selanjutnya, kami akan melakukan wawancara mengenai operasional, lalu kami juga akan membuat flowchart yang nantinya akan membantu pemahaman kami mengenai UC Hotel UGM itu sendiri. Next. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai progress report ketiga dari review pengendalian internal University Club Hotel. Kami dari kelompok 2, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.